Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Shalom. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Faiku Roma dengan NIM 353021003. Di sini saya ingin menjelaskan tentang budidaya rumput laut menggunakan teknik rakit apung atau floating raft. Adapun penjelasan yang pertama yaitu metode rakit bambu untuk budidaya rumput laut atau bamboo raft method of seaweed farming, yang dimana metode ini menggunakan rakit yang terbuat dari bambu sebagai platform terapung untuk menanam dan memanen rumput laut dengan ukuran rakit yang spesifik disebutkan adalah 12 cm x 12 cm. Dan adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mempersiapkan rakit bambu atau preparing bamboo raft. Tahap awal adalah membuat rakit dengan ukuran 12 kali 12 kali menggunakan bambu yang dipilih karena sifatnya yang ringan, kuat, dan mudah mengapung. Dan juga beberapa batang bambu yang akan diikat bersama menggunakan tali yang kuat untuk membentuk kerangka rakit yang kokoh dan stabil di atas air. Adapun tahapan yang kedua yaitu mempersiapkan tali atau preparing the raft, yang dimana tali yang kuat dan tahan air disiapkan. Tali ini akan berfungsi sebagai tempat menempelkan bibit rumput laut. Panjang tali akan disesuaikan dengan ukuran rakit dan jumlah bibit yang akan ditanam. Dan adapun tahapan yang nomor 3, melilitkan braider pada tali atau twining braider on the rope. Tujuannya adalah untuk memberikan pegangan yang lebih baik bagi bibit rumput laut agar tidak mudah lepas dan juga memberikan permukaan yang lebih luas untuk menempel. Dan adapun tahapan yang nomor 4 yaitu menyemai tali dengan bibit atau seeding the rope. Bibit rumput laut atau potongan kecil tanaman rumput laut yang sudah siap tumbuh diikatkan atau diselipkan pada tali yang sudah dililitkan dengan braider. Jarak antara bibit diatur sedemikian rupa untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi rumput laut. Dan adapun tahapan yang nomor 5 yaitu mengikat tali yang sudah berbibit pada kerangka bambu atau tying the seeded raft on the bamboo frame, yang dimana tali yang sudah ditanami bibit rumput laut kemudian direntangkan dan diikatkan dengan kuat pada kerangka bambu rakit. Tali-tali ini biasanya direntangkan secara paralel di atas permukaan air yang ditutupi oleh rakit, memungkinkan rumput laut terendam dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Adapun tahapan yang keenam yaitu menyeret rakit atau dragging the raft. Setelah rakit selesai dibuat dan di bibit rumput laut sudah terpasang, rakit kemudian diseret atau ditarik ke lokasi budidaya di laut yang telah ditentukan. Pemilihan lokasi itu penting untuk memastikan kondisi air yang sesuai, salinitas, suhu, nutrisi, dan sirkulasi air yang baik untuk pertumbuhan rumput laut. Adapun tahapan yang ketujuh, setelah 45 hari siap panen atau after 4-5 days it is ready for harvest, yang dimana setelah kurang lebih 45 hari, waktu ini bisa bervariasi tergantung pada jenis rumput laut dan kondisi lingkungan.
rumput laut yang dibudidayakan akan mencapai ukuran panen yang optimal setelah menyisihkan bibit untuk panen berikutnya. Dan tahapan yang ke-8 yaitu setelah menyisihkan bibit untuk panen berikutnya atau after rating seed for the crop, yang dimana saat panen sebagian rumput laut yang berkualitas baik akan disisihkan dan dipelihara sebagai bibit untuk siklus budidaya berikutnya. Pemilihan bibit yang baik penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas hasil panen di masa mendatang. Dan adapun tahapan yang ke-9, sisa bibit diawetkan dalam kondisi kering untuk penggunaan komersial atau remaining seed are solid in dry for commercial use. Sisa bibit yang tidak digunakan langsung untuk penanaman berikut dapat dikeringkan. Rumput laut kering memiliki daya simpan yang lebih lama dan lebih mudah untuk ditransportasikan dan diperdagangkan untuk berbagai keperluan komersial. Dan adapun tahapan yang ke-10 atau tahapan yang terakhir, sisa bibit juga diawetkan dalam kondisi basah untuk penggunaan komersial atau also remaining seed are solid in wet form for commercial use. Selain dikeringkan, sebagian sisa bibit juga dapat diawetkan dalam kondisi basah, mungkin dalam larutan khusus atau air laut bersih, untuk mempertahankan kesegarannya dalam jangka waktu tertentu sebelum digunakan atau dijual untuk keperluan komersial. Dan adapun kesimpulan dari tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan, yaitu metode rakit bambu ini menggunakan cara yang relatif sederhana dan ekonomis untuk membudidayakan rumput laut. Penggunaan rakit memungkinkan tanaman rumput laut mendapatkan paparan sinar matahari dan sirkulasi air yang baik. Yang penting untuk pertumbuhan yang optimal, siklus budidaya yang teratur, termasuk pemilihan bibit dan pemanenan yang tepat waktu, serta pengawetan hasil panen. Memastikan keberlanjutan dan nilai komersial dari usaha budidaya rumput laut ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya mempunyai kesalahan kata atau perkataan kata yang kurang jelas di presentasi saya tadi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menang budaya, shalom, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.